Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang model konseptual manajemen konflik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dan perkenalkan nama saya Roro Utami Septi Wijaya dan teman saya Rinda Dwi Juniarti. Langsung saja kami akan membahas tentang model konseptual manajemen konflik. Konflik di dalam organisasi. Di dalam organisasi, manajemen konflik dalam organisasi sama halnya dengan politik keorganisasian yang dipandang secara peyoratif. Walaupun jarang diperbincangkan, sebenarnya politik dan konflik sesungguhnya inheren di setiap organisasi, terlebih di dalam organisasi yang berskala besar. Politik dan konflik memiliki sejumlah dimensi yang mirip. Meskipun demikian, kedua konsep tersebut lebih baik dibicarakan secara terpisah. Agar konflik berdampak positif dan fungsional, perlu dikembangkan model manajemen konflik. Menurut Winardi, metode manajemen konflik ada 4 bentuk, yaitu 1. Model integratif manajemen konflik organisasi. 2. Model stimulasi konflik pada unit-unit atau organisasi. Dan yang ketiga, mengurangi atau menekankan konflik. Ketiga, tingkat konflik terlampau, tertinggi, atau tidak produktif. Yang keempat, menyelesaikan konflik selanjutnya. Keempat model tersebut menjadi substansi pembahasan dalam bab ini. Yang kita bahas pertama yakni model integratif manajemen konflik organisasi. Rumusan model integratif manajemen konflik mencakup 1, yaitu adanya dasar pemikiran, di mana dasar pemikiran tersebut adalah peristiwa konflik sebagai suatu kejadian yang alamiah, sering dengan dinamika dan perkembangan organisasi. Dan yang kedua adalah dampak yang diharapkan. Berdampak pemikiran di atas konflik yang terjadi diharapkan dampak positif, sekalipun dimungkinkan muncul pengaruh negatif bagi kelangsungan organisasi. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi sumber-sumber konflik. Konflik terjadi disebabkan oleh berbagai faktor dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Sumber-sumber konflik perlu diidentifikasi sebagai dasar penerapan manajemen konflik. Penyebab konflik yang bersumber dari dalam organisasi antara lain keterbatasan sumber daya organisasi, 2. Kegagalan komunikasi, 3. Perbedaan sifat, 4. Perbedaan nilai atau persepsi masing-masing anggota organisasi tersebut, dan saling berkebergantungan tugas pada sistem pengajian. 2. Kegagalan komunikasi, 3. Perbedaan sifat, 4. Perbedaan nilai atau persepsi masing-masing anggota organisasi tersebut, dan saling berkebergantungan tugas pada sistem pengajian. Yang keempat, manajemen konflik dalam meningkatkan produktivitas organisasi. Perbedaan pendapat, pertentangan, ataupun perselisihan merupakan peristiwa yang sangat lazim ditemui pada organisasi. Konflik dapat dikategorikan sebagai indikator dinamika dan perubahan organisasi. Oleh karena itu, keberadaan konflik tetap diperlukan dan dipertahankan agar berada pada tingkat yang terkendali. Manajemen konflik meliputi kegiatan menstimulasi konflik, mengurangi atau menurunkan konflik, dan mengendalikan konflik. Menstimulasi konflik dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan, prestasi, mengadakan evaluasi kinerja, motivasi karyawan, mengubah sistem pengajian, menetapkan standar kinerja. Resolusi konflik dapat dilakukan melalui cara musyawarah, campur tangan pihak ketiga, konfrontasi, tawar-menawar, dan kompromi. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Dwi. Yang kelima, pendekatan penyelesaian konflik. Pengendalian konflik yang dilakukan melalui pendekatan musyawarah, campur tangan pihak ketiga, konfrontasi, tawar-menawar, dan kompromi. Yang pertama, musyawarah. Tujuan musyawarah dilakukan agar pihak-pihak yang bertentangan dapat mencari penyelesaian terbaik bagi masalah yang sedang dihadapi, bukan mencari kemenangan satu pihak. Menurut Harjanan 1994, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Langkah pertama yang dilakukan pimpinan adalah
identifikasi masalah, yaitu mencari informasi dari pihak-pihak yang konflik atau mencari informasi dari orang-orang yang mengetahui informasi konflik. Sebelum mempertemukan kedua pihak yang bertentangan, pimpinan memanggil tiap-tiap pihak untuk mengetahui masalah dan keinginan yang diharapkan. Kedua, pada pihak berikutnya, kedua pihak dipertemukan dalam forum dialog dengan dipandu oleh pimpinan. Ketiga, pada tahap ketiga, pimpinan membantu realisasi hasil musyawarah. Dengan cara musyawarah, kedua pihak yang terlibat konflik mencari pemecahan masalah yang memuaskan untuk kepentingan kedua pihak. Kedua, campur tangan pihak ketiga. Pengendalian konflik melalui campur tangan pihak ketiga diperlukan apabila pihak-pihak yang bertentangan tidak ingin berunding atau telah mencapai jalan buntu. Pihak ketiga adalah orang yang mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada pihak-pihak yang sedang berkonflik. Yang ketiga, konfrontasi. Konfrontasi termasuk salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan konflik. Konfrontasi dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang sedang berkonflik untuk diminta pendapatnya secara langsung dalam rapat atau sidang, dan pimpinan bertindak sebagai moderator. Yang keempat, kompromi. Pendekatan kompromi dilakukan untuk mengatasi konflik dengan cara pencarian jalan tengah yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bertentangan. Hal ini sejalan pula dengan penjelasan Hendrik 1992 bahwa dalam kompromi setiap orang memiliki sesuatu untuk memberikan dan menerima sesuatu. Yang terakhir, tawar-menawar. Tawar-menawar adalah pengendalian konflik melalui proses pertukaran persetujuan dengan maksud mencapai keuntungan kedua pihak yang sedang berkonflik. Win-win solution. Mungkin hanya itu yang dapat kami jelaskan di materi model konseptual manajemen konflik. Untuk kekurangannya mohon maaf, dan semoga penjelasan kami ini bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.